Adanya sosok laki-laki yang memang seperti orang Belanda ini ternyata pernah pula dilihat oleh Pak Amsir yang memang sebagai penjaga di sini. Orang zaman dulu manggilnya menir, menir Belanda. Adanya cuma di kantor-kantor ini aja dia. Dan apakah sosok ini yang sering dibicarakan? Astagfirullah. Dan apakah sosok ini adalah sosok yang sering dibicarakan oleh warga sekitar Kananda? Lelaki Belanda. Oke pemirsa, sekarang Kananda sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok laki-laki yang kami temui di sini untuk menggali informasi lebih dalam lagi soal sosok ini. Dan mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok laki-laki tersebut. Sosok ini suka mewujudkan bisa kita bilang penduduk-penduduk dekat sini Pak ya. Jadi dia mewujudkan badannya dengan pakaian-pakaian, bisa kita bilang pakaian Belanda gitu. Tapi yang saya tangkap, yang saya lihat, melainkan bukan sosok Belanda tapi laki-laki Indonesia, tapi penampilan kayak Indo Fas ya. Agak ada bule, ada apa ya bisa kita Blasteran bilang? ya? Ya bule-bulenya itu. Nah, apakah sosok ini sosok yang mengganggu di tempat ini? sosok mengganggu sih dia bilang saya nggak mengganggu. Mungkin emang pandangan manusia itu dia mengganggu, tapi dia ingin menunjukkan intensitasnya bahwa ini lo gua ada. Oh, dia hanya ingin memberitahu kalau dia menempati tempat ini. Betul. Dia bilang dia mempunyai pasangan juga pas saya di sini. Mempunyai pasangan. Mempunyai pasangan. Berarti memang sosok ini sudah lama ada di tempat ini, Sudah lama jauh di dari tempat sebelum ini dibangun menjadi pabrik dan gudang ya. Betul, Kananda? betul. Adanya sosok laki-laki yang sering dianggap sebagai orang Belanda ternyata merupakan warga Indonesia yang memiliki darah campuran Belanda, di mana sosok ini memang sudah lama berada di sini. Dia mengetahui Fasa, mengetahui banget bahkan. Tapi dia tidak mau mengucap soal gangguan itu disebabkan Oleh siapa? oleh siapa. Karena emang dia pada saat ngomong saya mengetahui tapi saya nggak mau ngomong, kayak dia ketakutan banget Fasa untuk ngasih tahu bahwa ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita bilang yang paling mengganggu di bangunan ini Fasa. Oh, dia takut. Takutnya adalah takut dibuang atau dipindahkan sama makhluk yang satunya ini Fasa. Oh, berarti memang sosok ini mengetahui adanya gangguan di tempat ini, tetapi sosok ini tidak ingin memberitahu atau tidak berani memberitahu kita siapa sosok yang paling mengganggu di tempat Betul ini. banget Mas ya. Akhirnya emang kembali lagi kekuatan dia itu hanya kayak manusia biasa, tapi dia punya levelnya yang di atasnya dia. Jagoannya lah bahasa kita. Makhluk yang paling dominan di Ya tempat betul. ini ya. Tapi dia nggak mau kasih tahu. Nah dia bilang katanya dia pasangan saya ada di atas katanya. Pasangannya di atas. Ya. Jadi nggak tahu kenapa ya dia menempati tempat ini. Emang kalau yang saya lihat emang bangunan ini emang sangat luas, mungkin bisa kita bilang Betul. kayak apa sih ya, aula ataupun apa nih, bekas aula untuk meeting kali ya. Iya, entah kantor atau apa ya ini Kananda. Tidak mendapat jawaban dari sosok laki-laki tersebut, kami pun melanjutkan penelusuran menuju lantai 2 bangunan ini, di mana Den sempat mencium adanya bau yang sangat menyengat. Saya mencium bau amis banget pas ya. Pelan-pelan Kananda. Aduh. Dan Ananda tiba-tiba saja melihat sosok di ruangan yang memang berada di samping tangga. Hai. Ajak komunikasi baik-baik aja Kananda. Di sela-sela komunikasi, Den Ananda mendapat serangan dari makhluk tersebut
di mana Den Ananda seolah dikurung di dalam kamar mandi bersama sosok tersebut. Kananda. Hey. Ah. Ah. Kananda. Diajak ke depan aja Kananda, diajak ke depan aja Kananda. Jadi tadi sempat kita bahas di bawah Fas ya. Iya. Ada bau-bau amis. Iya. Nah ini ada wanitanya ada di sini Fas ya ternyata. Timbulnya bau amis itu wanita yang ada di sini Fas ya. Inilah sosok wanita Ya. yang menyebabkan bau amis. Iya, dan tiba-tiba tadi pas saya coba untuk komunikasi tangan saya kayak dipegang dan untuk menutup pintu ini. Sampai dia bilang, kamu sini aja, kamu sini aja, kamu sini aja katanya. Nah, sosok wanita, Diajak ke depan aja Kananda. Banyak banget debu di dalam. Jadi sosok wanita ini bisa kita bilang tubuh mulai kepala sampai kaki itu penuh dengan belatung Fas ya. Dulu emak pernah malam kemis agak cium gitu, nggak enak baunya gitu. Ini kalau lewat sini nih gitu, emak suka lewat malam gitu. Kan kita kan sering naruh kandang burung di belakang. Udah jam 5 mau hujan. Itu aromanya udah nggak enak, udah bau busuk, udah bau anjir darah lah saya bilang. Kan kalau kata orang pinter itu kalau yang bau darah itu kayak bilang. Bahkan apa ya, dia sangat menyukai laki-laki yang kita bisa bilang untuk menjadikan pasangan dia. Dia keinginan dia itu karena dia melihat sosok laki-laki yang dibawa yang tadi sempat kita komunikasi itu mempunyai pasangan dan dia belum mempunyai pasangan. Oh berarti sosok ini bukan pasangan dari sosok laki-laki yang tadi? Bukan, dia makanya tadi pas saat saya di dalam dia ingin banget ngambil saya Membawa Kananda ya? untuk tetap di sini. Tapi apakah ini sosok yang mengganggu Kananda? Ayo kalau kamu mau sama aku, ayo ikut saya. Den Ananda mencoba untuk mengajak sosok wanita tersebut menuju tempat lain yang lebih aman untuk mereka berkomunikasi lebih dalam. Astagfirullah. Wow. Aduh Kananda. Aduh Kananda. Diam di sini. Ayo. Oke pemirsa, sekarang sepertinya Kananda sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok Iya. wanita ini. Dan Kenapa kamu mau sama aku? entah kenapa ya auranya sih nggak enak banget sih pemirsa. Jadi dia suka dengan saya karena dia bilang kamu punya kelebihan gitu ya, bisa komunikasi dengan saya. Padahal sebelumnya ada manusia yang datang ke sini tidak mau komunikasi sama saya karena emang wujudnya itu bisa kita bilang sangat-sangat jelek sekali, dengan semua itu tubuhnya mulai kepala bahkan sampai ujung kaki itu bolong-bolong pasnya, dan di bolong-bolongnya itu ada belatungnya pasnya. Nah itu menimbulkan bau amis yang mungkin menyengat sekali. Apakah sosok wanita yang mengganggu Den Ananda dengan mengurungnya di kamar mandi ini yang sebenarnya merupakan sosok dengan energi terkuat dan yang membuat sosok laki-laki sebelumnya merasa ketakutan? Mampukah Den Ananda mengungkap semua yang terjadi di tempat ini?